setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, seluruh milikmu. Lebih sungguh lagi, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan,
tuntun kami, berikan kami kemampuan, sertai kami untuk melakukannya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau buka hati kami buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, cengkram setiap kami dengan kuasa-Mu. Cengkram hati pikiran kami untuk kami memahami kebenaran Tuhan. Dan terlebih kami menghidupi nilai-nilainya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami dan waktu ini ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu pujian yang ingin saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Jadi saya ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Berkuat sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap kadang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia, dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahmu sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam nama hidupku. Tuhan, jernihkan batinmu untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa bimbing. Dari awal Bapak Ibu Saudara, ada tanya dalam tulisan ini. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Berkuat sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap kadang gersang tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia, dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahmu, Tuhan, hantarlah langkahmu sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam nama hidupku. Tuhan, jernihkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa bimbing. Terima kasih ya. Yang mau ke WC silakan, Ananta nyanyi lagi. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14, ada satu pernyataan dari Yakobus yang menarik. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu?
hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah perenungan yang kita mesti perhatikan baik-baik dari apa yang dinyatakan oleh Yakobus. Apakah arti hidup kita? Apa sih arti hidup kita itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberikan sebuah gambaran tentang hidup manusia. Dikatakan seperti uap yang baru saja sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara, gambaran hidup manusia dikatakan seperti uap yang baru aja kelihatan lalu hilang lenyap. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kalimat ini memberikan kepada kita satu perenungan bahwa hidup manusia itu singkat. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? 70-80 tahun. Kata kitab Mazmur, hanya 70 dan 80 tahun. Dan ternyata 70 dan 80 tahun itu adalah sesuatu yang sangat singkat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadari ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya coba merenungkan ya dalam aktivitas dan kesibukan kita. Memang waktu itu berjalan begitu cepat. Ini udah bulan Agustus Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi Natalan kita. Tahun berganti lagi, masuk tahun 2024. Tanpa disadar hari-hari itu begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Barusan saja semalam istri saya di tempat tidur ngomong, ya besok hari Minggu lagi. Perasaan kayaknya baru hari Minggu, tapi kok udah hari Minggu lagi ya. Ini sudah mau pertengahan bulan Agustus. Sebentar lagi Agustus lewat, September, Oktober, November, Desember, tahun 2023 lewat Bapak Ibu Saudara. Masuk tahun baru. Begitu cepat waktu itu, singkat. Kemarin saya baru saja mendapatkan berita tentang beberapa pendeta yang saya kenal meninggal. Wah, kayaknya ibu suka melihat pendeta ini di pertemuan-pertemuan pendeta-pendeta meninggal. Lalu salah satu pendeta yang dulu saya pernah pergi pelayanan itu di tempatnya di Lampung juga sudah meninggal. Perasaan saya belum lama ketemu sama dia di dalam sebuah acara di Jakarta. Dia udah meninggal. Kita nggak tahu bahwa satu-satu makin orang meninggal dunia Bapak Ibu Saudara. Hidup itu begitu singkat. Ayat itu juga, kalimat itu mengandung satu arti bahwa hidup yang kita jalani itu ada batasnya, ada timingnya, ternyata ada waktunya. Dan ternyata kita tidak pernah tahu juga kapan dan batas dari umur kita Bapak Ibu. Waktu hidup manusia begitu singkat. Dan yang kedua, tidak kita tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Batasan waktu yang kita miliki ini berapa lama kita nggak ada yang tahu. Nggak ada orang yang pernah mengukur hidupnya, ikan hidup berapa tahun Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apakah itu benar apa salah kali ya. Salah atau benar saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau pernah main media sosial, saya lihatnya di Facebook ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun ya. Kalau nggak salah di Thailand ya, sudah terbaring tapi masih hidup Bapak Ibu Saudara. 100 lebih. Ada yang bilang dia umurnya udah 200 tahun. Tapi saya nggak percaya kalau 200 tahun ya. Tapi memang kalau dilihat dari ini udah tua sekali Bapak Ibu. Matanya juga udah nggak lihat. Nggak, ini mohon maaf ya, kulitnya juga sudah kemana-mana Bapak Ibu. Diselotin gitu. Ya pasti dugaan saya 100 lebih iya, tapi kalau sampai 200 lebih kayaknya nggak mungkin. Segitu saja saya udah mau apa ya hidup ya kalau udah begitu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita nggak punya kendali atas hari esok. Tadi di dalam ayat ini dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup itu juga kita nggak bisa kendalikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang kita jalani kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok.
Betul, manusia bisa merencanakan, boleh merencanakan, tetapi Alkitab ingatkan, Tuhanlah yang menentukan. Beberapa kali prediksi kita gagal, Bapak Ibu. Kita sedang berencana untuk ini besok, untuk ini, untuk itu, tetapi tidak semua rencana kita terjadi. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah bisa kendalikan hari esok, Bapak Ibu. Nggak bisa kita kendalikan hari esok. Gambaran hidup yang seperti Iwab juga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan, ada satu fakta dan kenyataan yang mungkin kalau menurut saya tidak bisa kita elakkan, bahwa hidup manusia itu tragis. Di mana manusia itu menunggu, di dalam hidup ini kita cuma menunggu 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Satu, masalah. Benar ya? Itu saja yang akan kita hampiri, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini. Sesuatu yang gak pernah lepas dari hidup kita namanya masalah. Banyak masalah. Kalau nggak masalah, Bapak Ibu Saudara, manusia itu sakit. Hari ini banyak orang sakit batuk, Bapak Ibu Saudara. Covid ada varian baru. Ya, saya lupa namanya apa tuh. Saya baru baca-baca, ada lagi. Ada aja, Bapak Ibu Saudara. Penyakit kayaknya nggak habis-habis. Manusia kalau nggak punya masalah, ya sakit, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang ditunggu terakhir? Yang terakhir ditunggu adalah kematian. Kita mati. Itulah hidup kita yang kita jalani. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 9 dikatakan bahwa seperti burung yang terperangkap dalam jerat, seperti ikan yang tertangkap dalam jaring. Itu yang dialami manusia. Hidup manusia, kalau malapetaka itu atau hal itu bisa terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan. Apa arti hidup kita, Bapak Ibu? Ini lagu juga saya pernah nyanyi, tapi waktu itu salah-salah nyanyi. Tapi kali ini saya mau nyanyi agak lebih benar ya. Dari A ya, yang ketinggian. Tunggu. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada saat detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafasmu tak terlah, kelopak mata redup terpecah. Sudahi kelana kehidupan, turut menjadi diri, kamu tidak
yang begitu singkat itu kalau tidak kita maknai dengan serius dalam hidup. Maka apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu Saudara melalui pujian ini, kita punya dua pilihan teman. Apakah ke padang yang gersang atau ke padang yang berumput hijau, di mana Tuhan menjadi Raja atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu pagi ini saya mengajak kita merenungkan bersama arti hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini. Ketika hidup itu begitu singkat, agar hidup ini benar-benar menjadi berarti, mari kita merenungkan beberapa hal ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempergunakan waktu hidup dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 15-18 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dengan Roh. Bapak Ibu Saudara, jadi waktu itu, waktu yang kita jalani adalah sebuah kesempatan yang paling berharga. Ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat betapa singkatnya hari hidup yang kita miliki, maka waktu hidup menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dimana kita harus mengisi waktu-waktu itu dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Artinya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu adalah waktu yang sangat berharga dalam hidup ini. Ini adalah kesempatan yang berharga. Hidup itu jadi sesuatu yang harus benar-benar diisi dan dipersiapkan dengan baik. Waktu hidup yang Tuhan berikan hari ini, kalau kita mau merenung bersama, sudah saya isi apa? Sudah saya pergunakan dengan baik sejauh mana, Bapak Ibu? Paulus mengingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kalau kita melihat realita hidup manusia yang tragis dan durasi waktu kita yang sempit, Bapak Ibu Saudara, yang terbatas tadi, maka sebenarnya kita tidak punya waktu, atau kita harus fokus di dalam kehidupan, fokus mengisi hidup ini. Kalau kata Paulus tadi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini kemudian membawa kita, kalau kita melihat kenyataan yang ada di mana dunia hari ini banyak sekali gejolaknya, Bapak Ibu Saudara. Tahun-tahun politik yang akan kita alami sebentar lagi, keadaan global, ekonomi dunia, lalu bangsa dengan bangsa yang hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat berita di berita-berita luar negeri, bagaimana perang dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda-tanda, gambaran tentang bagaimana manusia hidup, di mana keadaan-keadaan yang muncul tidak semakin baik. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan kenyataan seperti itu dan waktu yang begitu singkat, maka Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita harus memiliki prioritas, skala prioritas dalam mengisi waktu. Kita harus mulai sekarang, Bapak Ibu Saudara, memikirkan waktu yang saya pakai harus ada skala prioritasnya. Apa yang harus saya utamakan dalam waktu hidup ini? Apa yang paling penting dulu? Apa yang seharusnya saya lakukan lebih dulu, Bapak Ibu. Coba Bapak bisa sortir semua kegiatan kita, waktu-waktu yang kita jalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang
Kalau menurut Bapak Ibu Saudara kayaknya ini bisa diganti dengan yang lebih baik, gantilah Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak hanyut dengan waktu yang terbuang sia-sia begitu saja Bapak Ibu Saudara. Pilihlah Bapak Ibu Saudara hal-hal yang Bapak Ibu Saudara mau isi dalam waktu, supaya gak buang, waktu terbuang percuma. Kenapa? Karena waktu ini singkat, kata Paulus. Waktu ini, hari-hari ini begitu jahat. Mari kita pakai dengan baik untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saya pun menyadari Bapak Ibu Saudara, dengan kesibukan pekerjaan yang saya miliki, mengajar dan lain sebagainya, saya mulai memilih Bapak Ibu Saudara waktu-waktu yang saya harus gunakan dan mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Kadang kewalahan, tetapi saya tidak mau kemudian kalah dengan itu, dan saya mau harus ada yang mesti ini udah nggak perlu lagi saya lakukan, udah saya nggak mau lagi. Saya harus mengisi waktu-waktu itu dengan baik. Ada waktu menentukan kapan saya harus berhenti dan istirahat. Oh, ini saya mesti istirahat nih, yang lain nggak boleh ganggu dulu. Kalau nggak badan capek Bapak Ibu Saudara. Tapi ini saya nggak bisa istirahat, ini saya harus kerja nih, gitu. Kita punya skala waktu, skala prioritas yang harus kita tentukan. Oh, kalau ketemu sama dia 20 menit aja, jangan lebih dari setengah jam. Karena nanti setelah setengah jam ngegosip dia, bahaya, toksik buat kita. Dia cuma normal 20 menit. Tuh ngomong yang benar-benar sampai itu gosip. Udah ya. Jadi jangan lebih dari 20 menit. Kita mesti punya waktu Bapak Ibu Saudara, skala prioritas. Dan saya sangat menyarankan satu hal ini Bapak Ibu Saudara. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu Saudara, sepadat-padatnya waktu yang Bapak Ibu Saudara miliki di tengah-tengah aktivitas pekerjaan, studi, karir, apapun itu, satu hal Bapak Ibu Saudara, berikan waktu buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo. Kenapa waktu itu singkat Bapak Ibu Saudara? Dan ini adalah kesempatan kita yang paling berharga. Kita punya kesibukan dan tanggung jawab sebagai manusia yang bekerja. Ya, kita harus penuhi semua tanggung jawab itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, dari sekian banyak waktu yang Tuhan berikan, berikan juga waktu buat Dia. Berikan waktu untuk berdoa Bapak Ibu Saudara, baca firman. Berikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari Minggu Bapak Ibu Saudara, datanglah beribadah. Kecuali Bapak Ibu Saudara sakit dan lain sebagainya. Hari Minggu usahakanlah hadir dalam ibadah. Punyalah waktu doa dan baca firman Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara ini Jumat yang setia. Hari Minggu saya, kalau nggak saya nggak ada, saya suka nanya, datang, siapa yang nggak datang? Dan hampir semua saya lihat datang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita tetap memberikan waktu dan mencari Tuhan dalam waktu-waktu yang padat itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, agar hidup kita menjadi memiliki arti, maka kita harus hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga, ini cukup panjang, gak apa-apa ya, ada 5 ayat. 2 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya,
Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Betapa saleh dan sucinya kamu harus hidup, berusaha supaya tidak didapati bercacat celah dan bernoda dalam perdamaian dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup yang berarti ini akan menjadi sungguh-sungguh berarti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjaga hidup itu tetap bersih dan kudus. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang memang tulus dan bersih, Bapak Ibu Saudara. Kita menjaga pendengaran kita, ucapan kita, dan apa yang kita lakukan. Hidup yang kudus itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang nampak jelas sebenarnya. Kudus itu bukan berarti mistik ya Bapak Ibu Saudara, kudus. Tetapi justru itu, kudus itu sesuatu yang aplikatif, yang nampak dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seseorang bertingkah laku itu mencerminkan pakaian rohaninya Bapak Ibu Saudara. Pakaian rohaninya, ucapannya menunjukkan pakaian rohaninya, perbuatannya menunjukkan pakaian rohaninya yang dia pakai Bapak Ibu Saudara. Jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang mistik Bapak Ibu Saudara, tapi sesuatu yang real, nyata dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Saya tahu memang ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, ukuran kita juga berbeda-beda. Ukuran saya berbeda dengan ukuran istri saya, ukuran kekudusan saya berbeda dengan Pak Bensai. Tetapi bukan masalah ukurannya, tetapi bagaimana ukuran itu tercapai nggak dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghakimi orang yang berkata, nggak kudus dia nih. Ya, itu bukan hak kita menghakimi orang Bapak Ibu Saudara. Masalahnya bukan melihat orang lain, tetapi bagaimana hidup kita. Sudahkah kita memenuhi apa yang Allah inginkan dalam hidup kita? Sudahkah kita merapikan hidup kita supaya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan? Kalau nunjuk orang lain Bapak Ibu Saudara, itu paling gampang. Paling gampang nunjukin salah daripada benar-benar. Di dalam ujian ini dosen-dosen juga begitu, benar nggak? Skripsi mau sehebat apapun isinya, tetap ada salahnya. Karena Bapak bisa melihat peluang orang salah itu jauh lebih terbuka daripada melihat benarnya. Salah nih gitu. Kita akan lebih jago melihat kesalahan orang. Ada spidol kan? Ini ada ya? Kalau ada spidol saya mau kasih sesuatu Bapak Ibu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Satu kali ada seorang guru Bapak Ibu, perhatikan saja, nggak apa-apa kalau nggak ada. Saya juga spontan baru ingat ya ilustrasi ini. Satu kali ada seorang guru mengajar, tulis 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2, 3 gitu terus ya. Tetapi waktu 1 tambah 5 sama dengan 7 Bapak Ibu Saudara, semua murid pada marah. Pak, salah. Salah. Iya saya tahu saya salah. Tetapi responmu menunjukkan bahwa kamu melihat 1 yang salah, tapi apakah kamu melihat 9 yang benar? Ya kan? Maksud saya, kalau padahal cuma 1 yang salah, kita langsung tahu ini salah. Tapi kita lupa ada 9 yang benar di situ. Karena kita lebih jago menilai orang,
Maka itu Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita pakai ukuran kita saja deh. Buat diri kita, jangan mengukur orang Bapak Ibu Saudara. Ukur diri kita. Bercerminlah kepada diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini enggak mudah, tetapi saya percaya Roh Kudus tolong Bapak Ibu Saudara saya, amin. Kalau kita mau dibuka dan dituntun oleh Tuhan. Dan setiap hari Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa memurnikan hidup kita hari demi hari. Setiap hari Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa jadi lebih murni, lebih kudus. Yaitu lewat semua peristiwa yang Bapak Ibu Saudara jumpai dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita akan berjumpa dengan peristiwa begitu Bapak Ibu Saudara bangun pagi. Bapak Ibu Saudara punya pilihan nih, bangun pagi pegang handphone apa doa, kan gitu. Udah ada pilihan. Mau pegang handphone, mau ambil Alkitab di handphone, kan gitu. Di handphone ada Alkitab. Oh, saya ambil handphone Pak, karena di handphone saya mau doa pagi jam 5 pagi pakai YouTube, ya kan? Oke. Habis itu kita punya pilihan. Tidur lagi, berangkat kerja. Waktu berkendaraan di mobil, di jalan, waktu naik angkutan umum, waktu jalan, waktu tiba di kantor, ketemu atasan, ketemu teman, bekerja, dan segala sesuatu yang kita jumpai hari-hari, ada kesempatan-kesempatan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya mulai dibentuk oleh Tuhan lewat semua peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara tinggal memilih respon yang benar, yang tepat untuk ini apa. Saya kalau ngomong begini benar nggak ya? Melukai nggak ya? Saya meresponi atasan saya yang tidak adil ini gimana ya? Itu adalah sarana-sarana atau pilihan-pilihan Bapak Ibu Saudara untuk dibalik semua peristiwa itu. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk dan memurnikan hidup kita, membersihkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sama seperti waktu Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan berikan aku kesabaran. Oh, Tuhan gak langsung ubah Bapak Ibu Saudara keluar dari ruang doa, jebret jadi orang sabar. Enggak. Justru waktu saudara minta, Bapak Ibu Saudara minta, Tuhan berikan aku kesabaran. Setelah selesai doa, Bapak Ibu Saudara keluar, ketemu orang nyebelin. Lalu malaikat bilang, tadi kan minta supaya sabar. Gini cara sabar. Bener kan? Gimana tahu kita cara sabar kalau kita nggak pernah ketemu orang yang nyebelin? Aduh, nyebelin banget nih. Kita keluar, misalkan mau pergi naik bajai Bapak Ibu, lelet banget. Kok nggak nyampe gitu. Bang, cepetan dong bang. Gimana sih? Gitu. Saya udah bayar mahal nih gitu. Baru dibilang katanya mau sabar. Tadi pakai doanya, Tuhan hari ini mau ketemu kok sabar. Berikan aku kesabaran menghadapi orang-orang. Dan tiba-tiba semua orang jadi baik sama kita. Oh enggak, justru semua orang jadi nyebelin Bapak Ibu Saudara. Karena kita mintanya sabar. Artinya setiap hari Bapak Ibu Saudara akan memerlukan respon. Dan semua itu akan memurnikan hidup kita. Waktu kita ketemu atasan, teman, rekan kantor, waktu diperlakukan gak adil, ada aja teman yang ingin injak kepala kita demi karirnya yang naik, kan ada begitu Bapak Ibu Saudara. Ada teman kantor yang suka julid ngomongin kita aja, salah terus, gak pernah bener. Ada bos juga yang gak pernah, udah bener-bener tetap salah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Itu mulai tampak dalam kehidupan kita, yang kita mulai meresponnya. Itulah kesempatan Bapak Ibu Saudara digarap Tuhan. Itulah kesempatan Bapak Ibu Saudara berkata, Roh Kudus tolong aku. Itulah kesempatan Bapak Ibu Saudara, aku mau hidup dalam kebenaran dan kesucian. Tapi memang kalau ngomong lebih gampang daripada praktek. Karena yang ngomongnya khotbah juga sering gagal juga. Kayak istri dan anak saya suka ngingetin kalau di mobil, sabar, sabar. Emang ini sudah aduh Bapak Ibu serada aja di mobil kita udah rapi-rapi bener-bener. Kita yang ngalah padahal, bayangin kita yang ngalah. Kita yang udah ngalah mundur Bapak Ibu Saudara, kan kalau amprokan di gang itu mesti mundur Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya selalu daripada maju, udah kita yang ngalah gitu. Saya selalu begitu, mundur. Tapi kan Bapak Ibu kita udah ngalah tapi masih ten, waduh. Ini mendidih kepala nih. Gue udah mundur ya. Pengennya begitu loh bawaannya. Kalau pakai baju putih begini nggak apa-apa, tapi kalau pakai baju pendeta yang ada ininya, wah malu tuh.
Makanya saya menghindari pakai baju itu bagus. Kecuali hati aja. Gak mau saya takut spontan. Uhuy. Masih loh, di jalan kan suka gitu. Aduh ampun. Biasanya anak saya tuh punya senjata. Dia kalau dia ngomong lebih, karena anak kecil ini mungkin polos terus. Dia pernah ngomong gini. Tadi kan dengar khotbah nggak boleh marah-marah. Saya langsung diam tuh. Besok-besok nggak gua ajak loh. Ya, tapi itulah kesempatan Bapak Ibu Saudara mau hidup benar hari dapat detik demi detik memang. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara menjaga hidup baik-baik di hadapan Tuhan, oh Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sedang mempersiapkan perjalanan hidup yang begitu indah. Hidup ini akan menjadi berarti kan satu saat nanti Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita lakukan ini, seperti kata kita, betapa suci dan salehnya Tuhan sendiri. Itu tergenapi dalam kehidupan kita. Hidup ini jadi berarti ketika Bapak Ibu Saudara menjaga hidup dengan benar. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup itu jadi berarti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya melihatnya kepada kekekalan, fokusnya kepada kehidupan yang setelah ini. Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan memiliki arti ketika Bapak Ibu Saudara serius mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kekekalan. Dan hari ini kita sedang jalan menuju ke sana. Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak orang salah menentukan fokus dan tujuan dalam hidupnya? Karena hampir semua orang berpikir hidup yang sesungguhnya itu adalah sekarang. Maka mereka tidak salah, karena mereka kemudian memiliki pandangan seperti itu. Makanya tidak heran kalau mereka kemudian ya hidup untuk dunia ini, hari ini saja. Ya nggak heran juga mereka begitu. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya kehidupan kita setelah ini ada hidup yang sesungguhnya, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, bukan sekarang. Ini sementara. Bapak Ibu Saudara, saya cuma melewatinya. Dan kita sedang berjalan ke sana hari demi hari. Orang percaya itu punya fokus yang jelas dan tujuan yang jelas, yaitu kerajaan Bapa tadi. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Bapak Ibu sendiri, tidak ada tujuan lain dalam hidup kita selain kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua pencapaian dalam dunia ini tentu tidak salah. Sekali lagi, jangan salah paham. Pencapaian-pencapaian Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini tidak salah. Tidak salah. Karena memang kita harus bekerja, harus membangun karya dengan baik. Tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua pencapaian itu tidak akan ada artinya kalau tidak punya dampak kekal. Pencapaian-pencapaian Bapak Ibu Saudara itu tidak akan ada artinya kalau tidak punya nilai kekalnya. Mari kita lihat sebuah kisah ya. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Perhatikan ceritanya ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar.
dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya apa? Di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nggak salah kita kumpulin harta, nggak salah. Bapak Ibu Saudara berjuang untuk karir, tidak salah. Tetapi apa gunanya kalau itu tidak memiliki nilai kekal? Kalau dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara tahu, ada orang kaya tanahnya berlimpah-limpah, dia bingung mau ngapain. Akhirnya dia bangun lumbung buat dia. Dia pikir itulah kekuatan hidupnya, dia bisa nikmati itu semua. Tapi kata kita, waktu malam hari diambil nyawanya, gak ada gunanya. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara uang yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita miliki, kalau tidak punya dampak kekal dan nilai kekal? Apa itu? Apa gunanya Bapak Ibu Saudara kaya tapi pelit? Gak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara gak bisa lihat orang lain dan kesusahan. Bapak Ibu Saudara gak bisa berbagi dengan orang. Apa gunanya kekayaanmu kalau kau gak bisa berbagi dengan orang lain? Kalau kau gak menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, apa gunanya? Apa gunanya pintar Bapak Ibu Saudara kalau gak bisa bermanfaat buat orang lain? Pintar buat dirimu sendiri. Kamu gak bangun pelayanan lewat kepintaranmu. Apa gunanya? Punya talenta hebat, bisa ini, bisa itu, apa gunanya kalau gak dipakai buat Tuhan? Semua yang kita lakukan ini punya nilai kekal, dan kita sedang berjalan menuju kekekalan itu. Bapak Ibu Saudara, hidup ini jadi berarti kalau fokusnya adalah kekekalan. Satu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan pulang ke rumah Bapak dan mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki. Hidup itu jadi berarti. Apakah arti hidupmu? Kata Yakobus, apa arti hidup yang kita lalui dengan segala rutinitasnya? Lahir, sekolah, kerja, menikah, punya anak, tua, jaga cucu, mati. Ini siklus hidup manusia Bapak. Apa artinya? Semua hidup yang begitu singkat ini jadi berarti kalau kita pakai dengan waktu yang baik, hidup dalam kebenaran dan fokus kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, doa saya cuma satu. Tuhan, mampukan saya dengan berani kita semua. Mampukan kami berjalan sampai ke kerajaan. Kita semua satu-satu pulang Bapak Ibu. Saya cuma rindu itu aja. Nanti di langit baru dan bumi baru ketemu Om Robi dan teman-teman. Kita makan lagi Bapak. Ketemu Evan, ketemu Ben, Pak Benzai juga ya. Ketemu lagi di sana. Entah siapa yang duluan gak apa-apa. Iya, yang duluan yang siapin tempat makan. Kita saling, ya Bapak Ibu, ayo kita saling mengingatkan satu yang lain. Salah satu value gereja ini adalah value gereja ini cuma 3 Bapak Ibu. Hidup suci, langit baru, bumi baru, dan bertanggung jawab. Amin. Amin. Mari kita baca berdiri. Berkarakan dirimu kemana kau pulang. Mungkinkah kepada gersang tak berhenti. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam surang gelap kekeringan.
ibadah kita dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara setiap hari Rabu untuk doa bersama lewat aplikasi Zoom. Kita berdoa bersama-sama setiap hari Rabu dan Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali di tempat ini dan kita sama-sama menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tergerak dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan yang ada di belakang dan kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara tabur tidak akan pernah sia-sia buat pekerjaan Tuhan. Kita akan akhiri Bapak Ibu Saudara ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau, tak beri panas matahari, di jalan. Saudara kami pulang bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi pengakuan iman kita bersama-sama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, hamparan padang hijau, tak pergi. Tuhan matahariku diberi indah Bapakku, sayang kami pulang bersama. Kami bersyukur buat ibadah yang boleh berlangsung. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh menggunakan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang hadir pagi ini Tuhan. Kau melihat hidup mereka, Kau tahu hidup mereka Bapa. Berkati setiap mereka yang hadir dan pekerjaan dan kehidupan mereka. Berkati setiap taburan-taburan yang diberikan pagi ini Tuhan, boleh dipakai buat pekerjaanmu di tempat ini. Kami percaya apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia. Demi itu akan bertumbuh bagi pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah di tempat ini. Memberkati setiap mereka Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan.